Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam buatan teman-temanku yang sudah mengklik video dari channel saya. Semoga Anda sehat selalu dan dilimpahkan berkahnya Tuhan yang Maha Esa kepada Anda dan juga saya ya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang monster laut yang selalu mengamuk kepada nelayan di dermaga. Untuk teman-temanku yang suka dengan alur cerita film seperti ini, saya mohon dukungannya untuk mengikuti channel ini, untuk saya bisa menghibur teman-temanku semua. Silahkan tinggalkan jejak ya teman-teman di channel ini, dengan cara like, komen, dan subscribe ya, supaya teman-temanku mendapatkan notifikasi dari channel ini, di setiap saya menguploadnya. Scene selanjutnya, terlihat Denny dan teman-temannya sedang siap-siap pergi, untuk liburan. Sedangkan di tempat lain, Ben melaporkan masalah monster yang ada di dermaganya, di mana si monster terlihat jelas di mata dan di depannya Ben. Di awal film, diawali dengan sepasang kekasih yang sedang bermesraan dikarenakan sang kekasih pamit pergi untuk sementara waktu untuk meningkatkan liburan sekolah. Setelah beranjaknya kekasih yang bernama Auren, tiba-tiba. Dan ya, pria itu didatangin monsternya yang dimana monster itu langsung melahap pria tersebut. Dikarenakan pria tadi berteriak seedan-edannya, ternyata Ben telah melihatnya dan langsung ikut membantu pria yang diterkam si monster, dan alhasil Ben terlambat menyelamatkan nyawa karyawannya itu. Tinggallah satu lengan tangan saja yang disisakan buat diperlihatkan kepada Ben dan Dr. Ross. Di keesokan hatinya, terlihat dermaga dikelilingi tali kuning yang menandakan bahwa tempat itu telah terjadi masalah serius yang harus pasti ditanganin pihak keamanan. Sedangkan Benny, Carly, dan Auren telah sampai di tempat yang dituju untuk liburan. Di sini terlihat bahwa Auren sedang menyendiri di tepi danau yang tidak mau diganggu keberadaannya dikarenakan kekasihnya Eric masih belum datang ikut liburan bersamanya, akan tetapi Eric telah tewas di dermaga setelah mereka beranjak pergi liburan. Tiba-tiba, muncullah si monster di hadapan Auren setelah Carly balik ke dalam rumah. Di saat itu juga, monster galak itu langsung membereskan nyawanya si Auren. Hahaha, kamu akan kejadian makin siangku. Scene beralih kepada Ben yang sedang menceritakan tentang si ekor monster ganas itu. Akan tetapi sebagai orang dermaga, tidak percaya akan penjelasan si Ben yang menceritakan tentang monster di zaman modern. Kau stres apa Gilan Ben? Ucap salah si orang dari mereka. Di tempat lain, di mana Denny diperlihatkan mencari kayu bakar di hutan, yang entah buat apa kayu itu. Di tempat lain, di mana Denny diperlihatkan mencari kayu bakar di hutan, yang entah buat apa kayu itu. Tiba-tiba saja muncul anak monster itu dan menggigit Denny, sehingga Denny merasa kesakitan dan beranjak pulang ke base. Dan juga di tempat lain, Ross dan Ben jumpa lagi dengan monster itu, di mana pada saat itu monster sedang menghidangkan makan siangnya dengan manusia yang barusan diterkamnya. Melihat fakta dan kenyataan itu, Ben sudah siap-siap dan segera mengejar monster itu walaupun dengan alat seadanya. Tapi Ben tidak mau tinggal diam lagi. Alhasil, Ben kehilangan jejak si monster di dalam hutan, karena monster tersebut memiliki kemampuan bayangan. Scene berganti kepada Denny yang selamat dari serangan monster di dalam hutan. Di seketika Denny mencari kayu bakar. Di saat itu juga lah, Karin sangat panik melihat keadaan Denny yang barusan pulang cari kayu bakar di hutan. Aku telah digigit makhluk aneh, ucap Denny sembari memperlihatkan bukti yang telah sempat direkamnya. Scene beralih lagi kepada Ben yang sedang serius menceritakan tentang makhluk aneh itu kepada teman-temannya. Untung saja di waktu yang tepat teman-temannya Ben dapat meresponnya karena makhluk monster itu telah berkeliaran di lingkungan sekitar dermaga di tempat mereka bekerja setiap harinya.
Akhirnya mereka tanpa basa-basi dan berlama-laman Ben dan teman-temannya langsung bertindak dan berbagi tugas untuk memburu makhluk aneh itu. Sedangkan di tempat Denny dan Karil sangat pusing dan panik dengan keberadaan mereka di hutan tersebut yang tidak ada sama sekali penduduk. Di saat itu juga Karil meminta Denny untuk segera pergi dari tempat terkutuk itu. Sedangkan Denny hanya pasrah saja dengan keadaan dikarenakan perahunya hilang dan tidak mungkin ada bala bantuan, pikir si Denny dengan penuh khawatir. Di sisi lain, Ben sebagai kepala nelayan di dermaga dan Rose dokter yang ahli di bidang biologi sedang dalam perjalanan menuju hutan di tempat Denny dan Karil berada. Sedangkan Denny dan Karil hanya berpasrah saja dan menunggu bantuan yang datang. Di waktu yang sama, Sheriff atau kepala keamanan juga beraksi ke dalam hutan dan berharap dapat menemukan makhluk itu. Sebelum Ben menepi di pinggiran danau, Ben teringat tentang kapan di dermaga lain yang dimana Ben pernah bekerja sebagai tukang las di kapal itu di waktu lalu dan berharap anaknya Karil berada di sana untuk berlindung. Di tempat lain, Sheriff atau si kepala keamanan dan rekannya telah sampai di dalam hutan. Di saat itu jugalah tepat di depan perjalanannya terdapat mayat Auren yang disisakan makhluk aneh yang mereka sedang buru. Maka dari itu, Sheriff memberikan aba-aba ke rekan-rekannya untuk selalu berjaga dan berhati-hati. Akan tetapi makhluk aneh itu telah mendeteksi keberadaan mereka di sana dan sedang memantau di atas pepohonan. Mereka juga yang telah tahu keberadaan makhluk aneh itu segera melakukan baku tembak. Alhasil, makhluk aneh itu juga telah bersiaga untuk menerkam salah satu dari mereka. Namun naasnya monster itu lebih dahulu menyerang, sehingga tewaslah salah satu rekan Sheriff itu. Sedangkan di tempat lain, Denny sedang menjerit kesakitan, di tangannya bekas gigitan makhluk sebelumnya. Scene berganti kepada Sheriff yang mulai kehabisan akan dengan monster-monster itu. Tanpa ada perlawanan dari Sheriff, maka makhluk laut itu menewaskan satu persatu rekan-rekannya itu sampai meninggoy. Betapa senangnya salah seorang dari rekan Sheriff itu ketika telah melimpahkan makhluk itu, namun makhluk itu hanya kesetrum saja yang bukan berarti tidak mati total. Akan tetapi, makhluk itu kembali melakukan serangan balik hingga tewas. Di dermaga, Rose memberikan kabar kepada Ben bahwasanya makhluk-makhluk aneh itu tidak hanya satu, karena monster itu cepat pertumbuhannya dan bisa menghasilkan ribuan telur di setiap perkawinannya. Di tempat keberadaan Denny dan Karil telah menemukan jasad Auren di dalam hutan, dan di waktu bersamaan makhluk aneh itu datang dan melakukan penyerangan. Ben dan Rose segera kembali ke dermaga untuk berkomunikasi dengan Sheriff. Akan tetapi Sheriff dan rekan-rekannya telah duluan ke dalam hutan untuk memburu makhluk-makhluk aneh itu. Tanpa berlama-lama Ben dan Rose segera pergi dari dermaga
setelah mengetahui keberadaan sheriff yang telah diberitahukan sekretarisnya di kantor tadi. Scene beralih lagi ke Caril dan Danny yang baru saja sampai di rumah dan berhasil lolos dari kejaran makhluk itu. Tak berselang lama kesempatan itu, setelah berhasil melumpuhkan monster tadi di hutan, maka dari itu para monster berdatang yang seakan-akan balas dendam kepada Caril dan Danny. Danny dan Caril juga tidak habis akal untuk monster itu. Danny segera mengumpulkan bahan seadanya dari rumah itu dan dibuat menjadi alat untuk melawan para monster itu, dan Caril juga ikut membantu. Di waktu yang sama para monster itu masuk melalui genteng untuk memakan Danny dan Caril. Alhasil Caril berhasil membunuhnya, sedangkan para monster lainnya juga melakukan serangan bersamaan. Perkiraan monsternya terlalu banyak. Maka Danny segera mengambil tali listrik untuk disetrumkan di atas jentang, sehingga para monster itu berjatuhan dan mati semua. Scene beralih di dermaga, di mana seorang bapak tua yang sedang melakukan jebakan monster itu dengan cara menaruh potongan-potongan ikan tongkol dan mengoles-oleskan di badannya supaya mudah dideteksi oleh monster. Di waktu yang bersamaan, sekretaris sheriff yang sibuk menghubungi sirinya yang sedang beberapa hari di hutan belum pulang, sedangkan Ben dan Rose yang baru saja sampai di hutan. Tepat di saat sekretaris sheriff menghubungi, maka terdengarlah suara telepon yang berbunyi yang ternyata sheriff tidak jauh, dan ternyata sheriff telah meninggoy. Di dermaga, bapak tua yang sedang memantau di dalam kandang, tiba-tiba monster itu datang dan memakan wanita sekretaris sheriff yang kebetulan ingin menghampiri si bapak itu. Walaupun bapak tua itu menembak monster itu, tapi hasilnya nihil, tidak mampang kepada monster itu. Di tempat Danny dan Caril berada, dikira monster itu tidak ada lagi yang dapat. Kita pergi saja dari sini dan mencari tempat tinggal lain yang aman, ucap Caril kepada Danny. Sedangkan si Ben dan Dr. Rose yang telah tahu kematiannya polisi sheriff, maka mereka segera pergi dari hutan itu dan kembali ke dermaga. Dirasa sudah mulai aman, Caril dan Danny segera pergi dari tempat itu dan mencari tempat yang lebih aman. Sesampainya di luar rumah, tiba-tiba ada satu ekor monster lagi yang masih hidup dan mengikat lehernya si Caril dengan lidahnya. Dan alhasil mereka berhasil membunuhnya dan segera pergi. Sepulang dari hutan, Ben dan Rose begitu sangat terkesan melihat bapak tua itu dan wanita sekretaris sheriff telah ditewaskan oleh monster. Akan tetapi Ben menemukan alat pelacak atau GPS di samping kandang bapak tua itu. Setelah itu Ben dan Dr. Rose segera pergi dan mengambil kunci perahu di kantor. Di perjalanannya, Ben sesekali melihat alat pelacak untuk mereka ketahui dan mereka segera menuju tempat itu.
Sedangkan alat pelacak itu menunjukkan titik yang di mana Karil dan Denny berada. Di saat Denny dan Karil menemukan sebuah kapal besar, mereka langsung masuk ke dalam dan mencari alat transformasi yang masih bisa digunakan. Ketika terdengar suara auman besar dari dalam hutan, Denny dan Karil segera masuk ke salah satu kamar di atas kapal itu, dan disitulah Denny pergi dulu untuk memastikannya, sedangkan Karil disuruh untuk masuk ke dalam dulu, dan nan aku akan menyusulmu Karil, ucap Denny kepada Carly. Sedangkan Ben dan Rose akhirnya hampir sampai di titik yang akan dituju GPS yang membawa mereka ke kapal tua itu, yang mana juga Denny dan Karil berada di sana juga, akan tetapi mereka tidak saling mengetahuinya. Scene beralih kepada Karil yang sedang sendirian di dalam kamar kapal yang tidak ada lampu listrik, yang mana Karil hanya menggunakan senter LED yang didapatkan di kapal itu. Karil sangat panik ketika di sebuah jendela digebrak-gebrak oleh monster itu. Sedangkan di luar kapal, Ben dan Rose telah bertemu dengan Denny. Ben tidak sempat menanyakan keberadaan Karil kepada Denny, tiba-tiba monster itu mengingat leher Denny hingga tewas dan menariknya ke atas kapal, sehingga Ben dan Rose kehilangan jejak. Sedangkan di dalam kamar kapal, Karil sedang berusaha semampunya untuk menghabiskan monster-monster itu, dan alhasil makhluk monster itu berhasil diburunya, dan juga Ben datang karena suara monster itu di dalam kamar. Dengan kedatangan Ben sang ayah Karin, apakah Ben melihat Denny? Tapi Ben tidak menjawab, dan langsung bergegas pergi dari situ, dan membawa Karil bersamanya. Di perjalanan, Karil melihat telur-telur yang begitu banyak di dalam kapal. Ben yang melihat hal itu, dia segera menyusun rencana untuk membakar kapal itu supaya telur-telur itu tidak akan menetes. Ben segera bergegas mengumpulkan bahan bakar seperti tabung gas bensin dan lainnya, akan dibuatnya untuk meledakkan kapal itu, sehingga nantinya telur itu dan induknya ikut meledak. Setelah hampir selesai, tiba-tiba induknya datang. Ben, yang melihatnya segera menyelesaikan jebakannya dan menyuruh Dr. Rose untuk membawa Karil keluar dari kapal itu. Sedangkan Ben akan membuat percikan api di tabung gas tersebut setelah Karil sudah dibawa keluar, ucap Ben. Di saat Ben mulai menyalakan api dan hendak ingin lari, tiba-tiba monster itu menarik kaki Ben dengan lidahnya yang panjang itu, dan alhasil Ben berhasil melarikan diri dari kapal itu, dan juga berhasil melesakkan kapal itu berada monster dan telur-telurnya hingga tak ada lagi monster yang akan tersisa di kapal itu. Setelah masalah itu selesai, tinggallah Ben si kepala dermaga dan Rose sebagai dokter atau ahli biologi dan Karil anaknya Ben satunya. Mereka tinggal bertiga saja yang tersisa, yang selamat dari monster itu, dan mereka melakukan aktivitas kerja seperti biasanya. Dan film pun selesai. Saya Julwar kembali berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton film ini di channel saya. Yuk subscribe ya guys.